Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Abu Laka Arkaida di program Bintang, bincang santai sambil ngopi di channel Media Aswaja Nusantara. Minggu lalu kita sudah menghadirkan bintang tamu yang bergerak dalam ranah sosial. Kali ini kita akan menghadirkan perspektif gerakan entrepreneurship di kalangan Jogja, khususnya Sleman. Nama bintang tamu kita ini sudah tidak asing lagi. Siapa beliau? Yaitu Kang Abdul Muiz. Siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih setelah menerima kita di sini berbincang-bincang santai kan. Siap. Di tengah kesibukan ini kan. Oh enggak. Enggak terlalu sibuk ya. Enggak. Harus santai, Pak. Memang pengusaha itu memang salah satu kelebihannya itu merdeka secara waktu ya. Secara ukurannya begitu. Kalau usahanya sudah jalan, pengusahanya jalan-jalan. Sahabat Aswaja Nusantara, Kang Abdul Muiz ini merupakan direktur ya Kang ya, di Saka itu sebagai founder atau direktur atau dua-duanya? Saka banyak ya. Kalau di yayasan saya pendiri sekaligus pembina. Kalau di PT-nya saya komisaris utama. Bisa dijelaskan kira-kira cabang ini apa saja sih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz. Pada tahun 2019 akhir, jadi kita dengan beberapa teman-teman mendirikan yayasan, jadi Yayasan Sosiopreneur Akademi Kalijaga, yang konsentrasinya nanti akan mendirikan pesantren sosiopreneur. Nah, sekarang kita sedang mendevelop sebuah aplikasi atau platform yang namanya Saka Pesantren Sosiopreneur. Nah, yayasan ini punya perusahaan yang kita beri nama dengan izin badan hukumnya, namanya PT Saka Kreatif Nusantara. Nah, PT Saka Kreatif Nusantara ini banyak cabang unit bisnisnya. Jadi ada yang namanya Sakatek, ini yang bergerak di bidang IT, web development dan macam-macam. Kemudian ada Saka Garden. Nah ini Saka Garden, cafe, co-working space ini Saka Garden. Kemudian ada Saka Watch, ini industri kreatif yang bergerak di bidang pengrajin jam tangan dari kayu. Ada Saka Bag, nah ini produknya nanti tas. Ada Saka Grosir, ini platform aplikasi, teman-teman juga bisa menginstall lewat Play Store. Bisa dilihat di Play Store, Saka Grosir ini jualan sembako lewat online. Jadi kesemuanya itu memang sengaja kita pisah antara yayasan dengan perusahaan agar konsentrasinya nanti bisa fokus di masing-masing unitnya. Yayasan dan PT ini sebetulnya usaha yang ke-6 kalau nggak salah. Usaha yang ke-6. Luar biasa. Usaha yang ke-6, sebelumnya ada juga yang sudah berjalan. Di Lembaga Perekonomian NU Kabupaten Sleman, kita juga mendirikan namanya Muslim Barbershop. Nah, ini khusus untuk pangkas rambut. Jadi ada cabang di Kota Jogja. Itu di bawah naungan. Iya, ini badan usaha ini di bawah naungan Lembaga Perekonomian NU Kabupaten Sleman. Dan Kang Muiz ini sebagai ketuanya langsung. Kebetulan ini sudah mau dicopot. Sudah mau dicopot. Bukan karena dicopot, sudah mau generasi kayak. Akhir ya, harus ada regenerasi. Ya, betul. Kalau organisasi pengen berjalan harus ada regenerasi. Betul. Ada juga sebelumnya namanya PT Toko Nuko Nusantara. Wah, ini minimarket ini. Ini yang diinisiasi teman-teman Himpunan Pengusaha Santri Indonesia Yogyakarta, DIY.
Kebetulan waktu itu kita mendirikan perusahaan untuk yang bergerak di bidang minimarket. Sekarang tokonya salah satunya ada di kampus UPN. Kampus UPN. Mudah-mudahan dan Nuko ini juga menjadi distributor di aplikasi platform itu. Gitu di platform. Jadi kita coba untuk mensinergikan. Beberapa usaha mungkin akan terus berkembang karena tren bisnis kita sangat fleksibel sekarang. Apalagi pasca pandemi ini ya. Kemarin beberapa usaha sempat kita tutup 1 bulan gitu. Ya kalau cash flow-nya tidak siap ya pasti akan tutup selamanya kan. Lah justru di saat pandemi itu PT Saka Kreatif Nusantara ini sedang merekrut ada sekitar 20 karyawan baru yang sedang kita rekrut. Justru merekrut. Justru merekrut. Wah, itu gimana rahasianya? Nah, itu yang sulit saya jelaskan juga. Semua orang mau PHK ini. Justru di situ. Kebijakan kita yang lain apa? Contoh di perusahaan saya itu kita hanya menerapkan pembatasan jam. Jadi yang semula jam 8 sampai jam 5, jam kerjanya sekarang kita rubah jam 9 sampai jam 3. Jadi hanya mengurangi jam tanpa mengurangi gaji. Nah, ini kalau ownernya tidak visioner pasti yang terjadi akan sebaliknya. Tapi nggak rugi gitu kan? Ya rugi itu harus ditanggung bersama. Jadi jangan hanya pengen untung sendiri saja, tapi saat rugi juga harus dibagi. Saya kira banyaklah cerita-cerita lain yang melatar belakangi kenapa kita kemudian harus mendirikan yang namanya Yayasan Sosiopreneur. Nah, karena kita butuh ruang. Bahkan kalau kita tahu tentang sejarahnya Nahdlatul Ulama hadir gitu ini didahului dengan berdirinya Nahdlatul Tujar atau kebangkitan para saudagar tahun 1918. Dan pesan dari Nahdlatul Tujar itu deklarasinya apa? Kepada para kaum muda, dirikanlah usaha di setiap daerah. Pesannya singkat tapi mengena. Nah, menurut saya ini yang menjadi motivasi penting bagi saya bahwa untuk wilayah perekonomian ini kita sekarang ya tidak lagi menjadi diskursus, tapi ayo kita mulai nih apapun yang kita bisa. Kebetulan saya menyelesaikan studi S2. Ini juga saya ngambil Muslim Barbershop itu sebagai tugas akhir saya. Tesisnya itu justru bisnis yang pakai bisnis plan ya itu. Yang real itu ya. Yang real pakai bisnis plan itu. Yang lainnya bisnisnya ngawur semua. Asal jalan gitu. Saya kira itulah. Dan banyak teman-teman di Jogja dimanapun saya kira banyak juga yang punya potensi luar biasa. Ini tinggal bagaimana kemudian kita mensinergikan ini, karena kekuatan sinergi itu kan 1 + 1 sama dengan lebih dari 2 kan gitu. Nah, itu yang harus kita perkuat. Karena kelebihan kita hanya satu, komunitas. Kita punya jamaah yang luar biasa, punya jamiyah yang luar biasa. Bisa nggak kira-kira untuk memanfaatkan itu menjadi satu kelebihan? Itu problemnya. Itu pembuka dari latar belakang bisnis yang sedang dijalani Kang Muiz. Ini luar biasa ini sahabat Aswaja Nusantara. Pembukanya menjelaskan berapa bisnisnya itu udah berapa menit ini kan. Nah, jadi saking lama dan ya lumayan banyak juga yang dikelola secara bersama gitu kan. Di sini ada hal yang menarik Kang dari sisi perjalanan jenengan gitu kan. Jenengan kan berlatar belakang aktivis gitu kan. Kalau di UIN Sunan Kalijaga, Kang Muiz ini juga aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kebanyakan aktivis itu kan biasanya mentoknya di sosial politik gitu kan. Nah, kira-kira kenapa ceritanya dulu Kang? Kok ke entrepreneur gitu? Sangat jarang ya, ada tapi itu jarang. Bisa dijelaskan? Bukan begitu penjelasannya. Gimana? Kita harus punya yang namanya tauladan. Lah urut-urutannya Kanjeng Nabi itu. Kanjeng Nabi itu 12 tahun berdagang sampai 37 tahun. Baru diangkat menjadi rasul usia berapa? 40 tahun. Saya sekarang masih 37. Pada saatnya saya juga akan ke politik. Kira-kira begitu. Jadi ada masanya, setiap waktu, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kira-kira begitu. Enggak guyon maksudnya. Maksudnya begini. Jadi, tapi rasional itu. Iya, harus begitu. Kalau secara ekonomi kita belum matang, kita mau khidmah seperti apa nanti saya yakin akan jadi salah langkah. Saya masih takut di situ saja.
Sehingga ada ruang-ruang yang secara pribadi saya sadari bahwa saya termasuk dari latar belakang keluarga yang pas-pasan gitu ya. Kuliah saja saya pernah tidak bisa bayar SPP. Dari semester 1 saya sambil dagang, mulai dari jualan buku, kertas bekas, angkringan, roti bakar, semua pernah saya jalani waktu sambil kuliah waktu itu. Persoalan kemudian hari ini background saya dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah sampai S1-nya sastra Arab. Kemudian mengelola bisnis. Nggak nyambung ya? Sebenarnya nggak ada yang nyambung. Tapi satu kata kunci yang menurut saya sangat memotivasi saya apa? Jadi bapak saya itu sudah meninggalkan keluarga itu sudah ketika saya usia 7 tahun kalau nggak salah ya. Tahun 90. Ya, saya pernah baca biografinya dengan usia 7 tahun. Artinya apa? Saudara saya ada 13. Jadi sangat nggak mungkin kemudian saya berdiam diri. Ya. Ini namanya the power of kepepet itu di situ. Ya, the power of kepepet di situ. Jadi saya harus atau terpaksa harus belajar bisnis agar saya bisa membayar kuliah, saya bisa bertahan hidup. Bahkan untuk makan saja, saya punya cerita. Jadi waktu kuliah dulu saya punya langganan warung itu jumlahnya 7. Oh, berarti, bentar dulu Kang. Berarti berbisnis ini sejak kuliah ya? Sejak kuliah. Oh iya, ya mungkin itu bisa menginspirasi. Sejak kuliah. Jangan salah, riset di Amerika itu, ukuran bisnis sukses itu baru bisa dilihat setelah berjalan 10 tahun. Wow. Jadi 100 pengusaha, setiap tahun gugur 10 pengusaha. Hanya 10 pengusaha yang bisa bertahan di tahun ke-10. Jadi kalau ada orang baru 2 tahun, 3 tahun bisnis, jangan buru-buru Anda bilang sukses. Ya. Jangan buru-buru, perjalanan masih panjang. Dan ketika gagal juga jangan buru-buru. Jangan buru-buru berhenti. Berhenti gitu ya. Karena memang ada masanya. Saya mengalami soalnya. Ada masanya. Nah, saya sejak tahun 2002 saya sudah merancang bisnis, usaha kecil-kecilan. Semester 1. Oh, semester 1 sudah mulai. Semester 1 sudah mulai. Karena memang harus bayar SPP sendiri. Iya. Lah, itulah the power of pepet itu di situ. Sehingga jatuh bangunnya kemudian di tahun ke-10, tahun 2022, tahun 2012 kita sudah bisa merasakan. Oh, iya. Prosesnya panjang. Artinya apa? Kalau Abu Laka mulai sekarang, tahun 2020, tahun 2030 Abu Laka baru bisa merasakan. Iya. Apalagi tidak mulai sekarang. Gitu nah, ini jadi problem gitu loh. Jadi problem. Wah, ini catatan ini. Nah, ada lagi teorinya. Ada namanya PLC, Product Life Cycle. PLC itu kan teorinya dimulai dari introduction, memperkenalkan. Kemudian ada masa-masa pertumbuhan, growth. Ada maturity, ya kan? Akan terjadi decline. Semua produk bisnis begitu. Nah, maka kita nggak bisa. Lah, namanya masa introduction ini biasanya biayanya membengkak, sangat banyak. Baru kalau nanti growth ini hasilnya yang membengkak. Gitu. Itu harus disadari teman-teman dalam merancang bisnis agar tidak kagetan. Ini baru 2 tahun kok banyak pengeluaran macam-macam. Saya dapatkan dari mana? Bukan dari bahasa sastra Arab, dari perjalanan kita sejak pertama kali di Jogja itu. Berarti kalau untuk mengelola aset sendiri itu dimulai tahun berapa itu Kang? Katakanlah 2001, 2002 itu mulai latihan gitu kan? Ya, latihan. Saya membangun bisnis yang secara autopilot itu tahun 2009. Setelah saya menikah. Berarti sampai sekarang sudah 11 tahun berarti. 11 tahun. Oh, berarti udah bisa wajar merasakan sekarang ya. Makanya saya bilang, kan? Saya bilang 2009 itu setelah saya menikah, dan sekali lagi saya jelaskan Abu Laka, menikah itu termasuk salah satu kunci mendatangkan rezeki. Lipat gandakan ya. Melipat gandakan. Saya punya cerita. Ini simbahnya anak-anak biar dengar juga. Waktu anak saya 1, itu kiriman beras dari mertua itu 1 sak. Sekarang anak saya 4, bisa dikalikan menjadi 4 sak kan? Iya. Paham kan? Contoh kecil sangat sederhana di situ. Jadi jangan pernah ragu untuk menikah. Saya menikah juga gara-gara usia 25 tahun. Karena sunnah Rasulullah usia 25, ya kan? Jadi usia 25 saya menikah, 37 nanti selesai berbisnis, usia 40 baru mengikuti Rasulullah. Ya. Gitu, mengabdi nanti ya, mengabdi, khidmah gitu kan. Sekarang ya belajar bisnis dulu kan. Iya. Monggo Kang, sambil ngerokok Kang, kita sambil nyantai.
Sahabat Aswaja Nusantara, jadi ada fakta yang sangat mencengangkan tadi. Ternyata 10 tahun itu ya baru bisa diukur itu kesuksesan itu kan. Kalau soalnya kami selama ini pemahaman kami itu cuma 2 tahun ukurannya Kang. 2 tahun baru bisa dilihat. Ternyata ini ada yang lebih tinggi lagi itu 10 tahun. Berarti harus bersabar berarti ya dalam bisnis. Sebetulnya kalau kita paham perencanaan bisnis ya, sekarang teorinya lebih banyak lagi. Ada namanya bisnis model canvassing, atau pakai bisnis plan lah. Bisnis plan ini ada namanya capital budgeting. Capital budgeting itu bagaimana mengukur kelayakan bisnis kita lewat keuangan. Kapan nih BEP-nya, ya kan? IRR-nya bagaimana, ARR-nya bagaimana, average return-nya bagaimana, dan seterusnya. Kita akan tahu nih kapan modal saya berapa, 2 tahun bisa balik apa tidak. Kalau 2 tahun belum balik kita sudah menikmati, loh gimana bisnis ini mau jalan? Kan harus sabar dulu. Angkanya sampai kapan kan gitu. Nah ini orang kadang buru-buru, tidak bisa membedakan nih mana uang bisnis, mana uang jajan. Dianggap kalau sudah ada jualan berarti kita sudah untung. Nggak bisa. Ini yang harus kita sadarkan bahwa ada teori yang memang harus kita pelajari. Nah tapi kalau ngomongin bisnis ya yang kita baca jurnal lah. Kalau buku karena up to date ya. Up to date. Jadi kajian-kajian perusahaan-perusahaan besar itu up to date. Contoh misalkan, kalau tidak mengikuti product life cycle, yang namanya produk Nokia, kita tahu kan, semua orang juga tahu Nokia itu HP 1 juta umat. Tapi ketika dia sudah sampai di zona maturity, dia lupa melakukan yang namanya inovasi. Dia terjadi apa? Decline akhirnya, jatuh dia. Kan gitu. Kodak, siapa yang nggak kenal Kodak? Jatuh juga. Nah itu juga prosesnya begitu. Jadi ada product life cycle. Jangan buru-buru mengatakan Anda growth, jangan buru-buru Anda mengatakan gitu. Kalau di teori yang lain ada metrik namanya. Jadi ada metrik apa namanya? BMG. Bukan. Ada metrik yang bisa kita jadikan alat untuk mengukur kita posisinya ada di mana nih bisnis kita. Apakah masih star, atau sudah bintang, atau sudah ke sapi perah, atau malah justru sudah ke dog atau jatuh. Nah, itu juga ada metriknya. Ada ya. Banyak teorinya, banyak yang bisa kita kembangkan. Ini kira-kira jenengan kan latar belakangnya itu kan aktivis. Nah ini kan untuk menjadi inspirasi para kaum aktivis juga gitu kan. Kira-kira gimana sih modal aktivis ketika masuk dalam ranah bisnis itu kan? Apakah akan mempunyai nilai lebih gitu dibandingkan yang lain gitu? Begini, kita sudah terbiasa yang namanya jadi pemimpin di sebuah organisasi. Yang di situ tidak ada sistem human resource atau pakai teori human resource yang seperti layaknya dilakukan di sebuah perusahaan. Misalkan ini, ada manajemen talent, ada manajemen compensation. Kita nggak bisa memperlakukan itu di organisasi. Jadi ada reward punishment. Ini yang telat saya potong 20.000 di perusahaan saya. Ya kan? Keren ya. Yang pulang lebih cepat saya potong lagi 20.000. Kalau di organisasi potong 20.000 kabur semua. Iya nggak? Iya. Nah, jadi lebih mudah sebenarnya. Datang aja udah alhamdulillah ya organisasi. Datang aja alhamdulillah. Jadi sebenarnya lebih mudah memimpin perusahaan. Maka kita sudah punya bekal namanya apa? Soft skill. Bagaimana memimpin diri sendiri, bagaimana memimpin orang lain. Kita diajarkan di sana, di organisasi. Jadi kalau teman-teman aktivis mau membangun bisnis sebetulnya lebih mudah. Secara manajerial, kepemimpinan, leadership sudah punya bekal. Hanya tinggal karena membangun bisnis itu ada 4 manajemen ya, yang harus dikuasai. Satu adalah manajemen operasi, manajemen HR atau SDM. Manajemen finansial, keuangan, manajemen pemasaran. Ada 4 ini harus dikuasai. Nah, banyak sekali teman-teman yang membangun bisnis itu cenderung hanya mulai dari salah satunya. Oh, saya bisa produksi, bangunlah bisnis. Dia tanpa berpikir bagaimana pemasarannya, bagaimana keuangannya, bagaimana. Tapi oke lah, yang penting mulai dulu. Pelan-pelan ini akan datang. Contoh misalkan, saya punya keinginan kuliah ngambil studi magister manajemen ya karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Kalau soal nyambung nggak nyambung belas. Nggak nyambung belas. Saya ditanya S1-nya apa Pak? Sastra Arab. Nggak ada hubungannya. Kan gitu. Iya. Sekarang saya sedang berusaha untuk ya masih ikhtiar lah ya. Mudah-mudahan saya diterima. Saya sedang berusaha untuk
masuk ngambil ilmu politik di UGM S3. Amin. Mudah-mudahan. Oh, Nggak nyambung lagi kan? Persiapan ya. Nggak nyambung lagi. Tapi kalau saya ditanya, saya punya alasannya. Menjelang 40 tahun. Gitu loh. Jadi ilmu politik, jadi bukan linear. Linearnya, tapi saya tetap linear. Bekal hidup. Linear Rasulullah di situ. Itulah kira-kira. Iya. Ini apa ya? Seberapa penting Kang kesadaran entrepreneur itu yang harus dimiliki anak-anak generasi muda, terutama kaum para aktivis ini kan? Karena kan sedikit sekali orang yang melek dalam ini kan. Sebetulnya sekarang kan banyak sekali ya. Jadi bisnis itu kan sekarang ada edupreneur, ada sosiopreneur, semua kan menjadi planner kan. Nah, trennya kan begitu sekarang. Jadi sebetulnya sekarang tinggal belajar bagaimana lebih mendalami tentang manajemen. Ilmu manajemen ini penting karena kelemahan kita di manajemen. Kelemahan kita di manajemen. Contoh misalkan kita ngomongin masalah waktu, disiplin waktu. Bisa nggak sih menganggap bahwa kita sekarang 1 menit itu menjadi penting? Pernah nggak kita ngebayang bahwa di kantor saya kemudian saya terapkan terlambat 1 menit saya potong 20.000? Karena apa? Caranya ternyata begitu. Harus begitu, harus dipaksa begitu. Nah, manajemen waktu ini sangat penting. Kenapa? Makanya ada ungkapan tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Banyak orang yang bisa melewati masa sampai masa tua tapi belum tentu dewasa. Karena 24 jam ini tidak efektif kita gunakan. Nongkrongnya lebih lama atau tidurnya lebih lama. Ya kan? Padahal ini penting. Coba kita hitung nih, kalkulasi saja. Jika kita hidup itu 60 tahun, kalau tidur kita 8 jam, maka 20 tahun ini kita gunakan untuk tidur. Hanya untuk tidur? Hanya untuk tidur. Jadi jangan bangga ketika orang meninggal usianya 60 tahun, amalnya sudah banyak, 20 tahun untuk tidur. Kalau 2 jam saja kita suka nongkrong nggak ada guna, maka 5 tahunnya kita gunakan untuk nongkrong tanpa guna. Selama hidup kita. Kira-kira begitu takarannya. Nah, lantas pertanyaannya, kapan kemudian kita menjadi dewasa? Ya sejauh kita bisa memanfaatkan 24 jam ini secara efektif. Bikin perencanaan pagi hari mau ngapain. Ini kita kan cenderungnya tidak punya. Besok bangun, nunggu sore, tidur lagi. Bangun lagi. Kerau gitu ya. Lalu, kapan bisnis kita akan maju? Kan begitu kira-kira. Jadi dunia entrepreneur ini sebetulnya saya tidak memaknai bahwa ini hanya untuk hasil secara finansial saja. Tapi bagaimana mengajarkan pola-pola kepemimpinan, pola-pola delivery, kepercayaan, membangun kepercayaan antar karyawan, membangun tim, banyak sekali yang bisa kita terapkan di sana. Nah, dan satu yang menjadi motivasi saya adalah bahwa ini termasuk tugas dari organisasi. Nahdlatul Tujar itu yang kemudian, makanya anak saya ada yang namanya Abid Wahab Hasbullah. Anak saya ada yang namanya. Mudah-mudahan meniru ini ya. Ya, agar tidak lupa terhadap sejarah kan. Kira-kira begitu. Berarti apa ya? Untuk para kaum aktivis kalau bisa sembari menjalankan dunia pergerakan itu pelan-pelan juga harus ini ya, mempunyai karakter entrepreneur berarti Kang ya. Kita kalau tidak bisa memaksa karena ini passion ya. Yang penting begini. Kalau mau jadi politisi yang sukses sekalian. Kategori sukses itu gimana tuh? Apa sukses secara ekonomi dulu atau? Ya, ini harus kita kembalikan pada niat kita. Bahwa kodrat manusia itu tujuannya apa sih? Sebagai abdun, sebagai hamba, sebagai abid, kan gitu. Dan sebagai khalifah. Sebagai abid itu apa ya? Kita menghamba kepada Tuhan. Sebagai khalifah kita memimpin, mulai dari memimpin diri sendiri, memimpin orang lain. Lah, kesuksesan orang akan diukur dari tujuan awal dia masuk ke sebuah pilihan hidup itu. Karena ini pilihan, nggak bisa orang yang backgroundnya akademisi dipaksa bisnis, nggak bisa. Tapi lagi-lagi semua disiplin itu bisa sambil mengerjakan namanya entrepreneurship. Dosen-dosen banyak yang punya bisnis, ya kan? Kiai-kiai kalau nggak punya bisnis gimana cara menghidupi santrinya? Betul. Semuanya punya. Jadi jangan dijadikan pilihan. Ini itu disandingkan. Jadi politisi kalau nggak punya bisnis, gimana mau bertahan hidup nanti? Gajinya berapa? Untuk menghidupi konstituen gimana nanti? Bisa korupsi nanti. Karena nggak cukup. Kalau salah jalan nanti bisa begini.
Berarti bisa dikatakan entrepreneur itu sebuah karakter ya kan, meskipun profesinya katakanlah akademisi, politisi, pengacara gitu ya. Mindset. Saya jelaskan begini. Betul. Banyak juga karyawan yang mindsetnya seperti pengusaha, entrepreneurship. Banyak juga pengusaha yang mindsetnya masih seperti karyawan. Ya. Makanya dalam cash flow kuadran itu dijelaskan ada 4 cash flow kuadran itu: employee, self employee, ya kan? Kemudian ada owner dan investor. Employee itu karyawan. Saya misalkan karyawan bisa kok belajar mindsetnya, membangun mindset seperti pengusaha. Contoh, fokus aja pada pekerjaan Anda, maksimalkan disiplin pada pekerjaan Anda. Saya dulu basicnya begitu, saya disuruh apa kemana. Hanya dalam melalui fase itu dulu ya. Iya. Banyak caranya, cuma saya kebetulan fasenya melalui di situ. Jadi saya mulai dari staff sales, selama 2 tahun itu sales, pernah menjabat sebagai kepala kantor, pernah akhirnya diangkat menjadi kepala pemasaran, belajar banyak hal di situ, kemudian hasilnya bisa mendirikan perusahaan sendiri. Jadi mindset, saya kira mindset yang paling penting, bukan pada posisi. Kita punya bisnis tapi mindset kita masih seperti karyawan, ya kita nggak akan bisa autopilot. Misalkan kita punya namanya apa ya, kopi lah, warung kopi, yang masak kita, yang jadi koki kita, yang jadi barista kita, ya nggak mungkin, ya kan? Mungkin tapi lama berkembang. Iya, lama berkembang akhirnya. Kan mendingan kita punya sistem yang namanya kepercayaan, delivery tugas. Kita sambil lalu buka cabang di tempat yang lain. Oke, nanti gimana kalau dikorupsi sama teman-teman karyawan? Korupsinya berapa sih? Anda buka cabang untung berapa? Kan lebih banyak untung buka cabang daripada nungguin di sini. Betul. Jadi pola-pola itu yang harus kita rubah agar kita punya kepercayaan delivery atau mendeliverikan tugas kepada orang lain. Jadi saya kira lebih pada mindset. Iya. Apa ya? Mungkin bisa cerita pengalaman, Kang. Artinya teman-teman atau generasi milenial ingin memulai usaha, apa sih yang mesti dilakukan, dan ketika terjadi sesuatu apa juga yang harus dilakukan? Ini berdasarkan pengalaman jenengan, kira-kira apa gitu? Banyak ya, banyak. Kalau memulai bisnis itu banyak. Sekarang gini, orang itu cenderung kalau pengalaman saya mungkin agak mirip ada satu, misalkan kita cerita tentang Nadiem Makarim lah. Nadiem Makarim itu yang punya Gojek. Awal mulanya seperti apa sih? Gojek itu berdiri dulu kan ya dihina-hina, nggak diterima gitu kan, dibilangin Anda gila macam-macam. Betul. Dia hanya berpikir bagaimana dari langganan ojek Nadiem Makarim karena menunggu terlalu lama. Akhirnya dia berpikir bagaimana kalau membuat sistem yang namanya Gojek itu kan gitu. Nah, dalam konteks ini Nadiem coba mencari ide untuk memenuhi kebutuhan orang. Jadi ada bisnis itu karena membaca pasar, kebutuhan pasar yang harus dipenuhi. Ada yang berangkat dari sebuah masalah, termasuk Nadiem ini berangkat dari sebuah masalah. Banyak yang berangkat dari sebuah masalah, akhirnya apa bisa menjawab sebuah kebutuhan pasar. Kita bikin Kriyasaka, ini juga menjawab karena potensi teman-teman. Teman-teman punya potensi di mana, ya sudah kita buatkan ruang di situ. Kan gitu. Kita kemarin menjawab kebutuhan karena pandemi. Karena pandemi orang nggak boleh keluar rumah, akhirnya kita bikin platform yang namanya Saka Grosir. Itu ide. Itu lahir dari pandemi berarti ya? Iya, lahir dari pandemi. Jadi jangan dikira pandemi itu brengsek gitu ya. Banyak ide-ide yang cerdas bisa keluar dari pandemi, Pak Geblok, kalau memang kita berpikirnya positif. Itu juga lahir dari situ. Jadi gara-gara kita mau beli beras susah gitu kan, kita bikin aplikasi itu. Jadi kalau ngomongin masalah ide dimulai dari mana, banyak faktor. Kita bisa namanya meniru orang lain, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Atau kita bisa membaca pasar, oh di sana ada kebutuhan apa. Kayak kemarin itu kan bisnis masker dadakan luar biasa kan. Tapi ya itu harus digali lebih lanjut lah, agar tidak hanya jadi bisnis musiman kan gitu. Kalau masalah mengatasi problem, saya kira ini tinggal kegigihan kita. Kita yakin atau tidak. Jadi yang namanya perjalanan itu ya begitu. Makanya saya tadi bilang ada namanya PLC, Product Life Cycle. Jadi orang kalau buru-buru belum tahu, nggak bisa mengukur bisnis kita seperti apa perjalanannya nanti, ya kita akan gampang menganggap masalah itu menjadi
penghalang satu-satunya. Padahal di situ adalah peluang yang mungkin akan menunjukkan kita jalan kesuksesan. Jadi saya kira cerita-cerita seperti apa ya, ukuran kesuksesan ini sangat subjektif ya. Saya bisa mencontohkan misalkan antara pemandu siapa, Tonjin Norgay ya, Tonjin Norgay sama Edmund Hillary. Kenapa yang terkenal bukan pemandunya yang berhasil mencapai puncak Everest pertama kali? Kenapa bukan pemandunya yang terkenal? Secara logika pemandu ada di depan, mestinya dia yang terkenal, orang yang pertama kali berhasil sampai ke puncak Everest. Tapi kenapa bukan pemandunya? Karena apa? Karena kesuksesan pemandu ini hanya mengantarkan, dia merasa sukses ya setelah bisa mengantarkan orang lain. Akhirnya apa? Satu langkah sebelum sampai puncak dia mundur, mempersilahkan untuk maju, dan pemandunya ini akhirnya merasa puas bisa mengantarkan. Nah, itu kisah Tenzin Norgay dan Edmund Hillary. Jadi ukuran sukses beda-beda. Nah, sekarang bisnis itu ukuran kita mau jadi seperti apa? Karena saya misalkan, saya lebih cenderung membatasi teman-teman karyawan itu dalam kurun waktu tertentu. Misalkan di sini ya, kalau bisa ya hanya 2 tahun. Habis itu Anda keluar bikin bisnis sendiri. Biar tidak selamanya jadi karyawan. Biar tidak selamanya jadi karyawan. Karena pemimpin sejati itu menciptakan para pemimpin baru, bukan menciptakan para pengikut, gitu loh. Berarti ini anggaplah sebagai sekolah ini ya. Ya justru kafe ini sebagai ruang-ruang pembelajaran gitu loh. Kok nggak takut nanti ada pesaing? Nggak perlu takut. Kalau kita aktivis nggak ada yang perlu ditakuti. Karena rezeki itu bukan dari dia. Ya, kenapa kita takut dengan barang-barang yang perkara-perkara yang nggak jelas kan gitu. Nah ini terakhir Kang, mungkin bisa menjelaskan landasan berpikir. Maksud saya begini, tadi misal kayak jenengan menyampaikan bahwa ternyata bisnis itu harus kita lalui gitu kan. Nah itu bisa disederhanakan biar kadang anak-anak muda ini kan karena mungkin kurang bacaan, tidak ada yang membimbing, jadi bingung mau melangkah itu. Saya ini nanti aktivis, terus bisnisnya bagaimana ini. Nah mungkin yang sudah jenengan lalui ternyata alhamdulillah hari ini bisa bisa dirasakan gitu kan. Ini bisa cerita sederhana langkah hidup tuh gimana sih tahapan-tahapannya gitu kan. Nah. Ya yang penting kembali meluruskan niat saja. Jadi kalau kita niatnya karena Allah, ya pasti kita nggak akan lari dari perjalanan hidup kita. Karena niat kita tetap lurus. Tapi kalau kita sudah keluar niat, kemudian kita pengen kaya, kita nggak jadi kaya, stres ya. Nah, ini kembali masalah niat. Jadi kalau niat kita luruskan dulu, baru kemudian. Jadi moto saya begini kira-kira. Luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, sempurnakan dengan tawakal. Nah, gitu kira-kira. Jadi niat ini perlu kita luruskan agar ketika kita memaksimalkan ikhtiar kita bisa bertawakal kepada Allah. Apapun hasilnya. Orang kadang terlalu buru-buru untuk menilai bahwa ternyata saya gagal. Saya kasih tahu contohnya, misalkan Abu Laka kalau sekarang punya helikopter, kira-kira stres nggak? Stres. Nah, itu yang saya maksud. Anda harus berpikir bagaimana mencari helipadnya, terus operasionalnya bagaimana dan seterusnya kan. Contoh sederhana lagi, misalkan jadi Tuhan itu sebetulnya bukannya tidak mengabulkan, bukan, tapi selalu tepat waktunya. Jadi, iya. Hanya kadang kita buru-buru. Kalau terlalu cepat nanti orangnya nggak siap malah gitu ya. Siap. Gitu loh. Jadi bayangkan kalau kemudian Anda sekarang punya rumah banyak, gitu, punya mobil banyak. Bayangkan, tapi kalau tidak diiringi dengan punya uang gitu, kesiapan mental, kita akan jadi angkuh, sombong dan seterusnya. Jadi yang penting proses ini kita jalani dulu. Yang penting niat kita sudah lurus karena Allah. Persoalan kemudian jalannya berliku-liku, lah itu dinamika yang memang harus kita nikmati. Kalau enggak kita enggak akan bisa bercerita seperti ini kan? Iya. Cerita begini ini kan bukan kulakan kan, bukan kulaan. Ini kan memang perjalanan hidup yang betul. Bisa kita bagi kepada setiap orang. Kenapa ya? Karena memang kita menjalaninya. Jadi sampai akhirnya kalau kita sudah bisa memahami seperti itu, kita akan sadar bahwa urut-urutan manusia itu dari independen menjadi independensi.
Jadi dari bergantung, kemudian kemandirian, interdependensi, bersinergi. Jadi orang belum bisa dikatakan sukses kalau dia hanya bisa mandiri saja. Ya. Kan gitu. Jadi harus bisa mensukseskan orang lain juga. Bersinergi ya. Bersinergi, mensukseskan orang lain. Jadi bukan tidak hanya cukup kita yang sukses, tapi orang lain juga harus sukses juga. Ukurannya kan banyak. Maka saya pikir langkah-langkah sederhana bisa kita coba. Banyak sekarang potensi-potensi yang bisa kita kembangkan. Bisnis tidak ada alasan tanpa modal. Saya bisa menceritakan nanti lain waktu ya. Siap. Bagaimana bercerita tentang membangun bisnis tanpa modal, karena saya juga dari keluarga yang nggak ada. Saya sering menceritakan di forum bahwa saya datang ke Jogja ini nggak bawa apa-apa, ya kan? Karena saya termasuk pendatang. Bisnis tanpa pengetahuan juga menurut saya ada solusinya. Kita bisa ikut orang lain dulu, kita bisa menimba ilmu ke orang lain dulu, dan seterusnya. Saya pikir tidak ada alasan, dan saya hanya selain mengikuti sunnah Rasul ya jalan yang terbaik menurut saya untuk bisa berkhidmah ya dengan cara yang seperti ini. Kecuali kalau orang tua saya konglomerat gitu ya. Tapi juga belum tentu kita jadi orang baik. Sudahlah, terima saja nasib kita kepada Tuhan, kemudian kita perbaiki, mari apa yang bisa kita upayakan, kita upayakan. Berarti bisa dikatakan tadi setelah kita berusaha itu ada jeda menuju sukses itu ya Kang ya. Artinya itu tergantung Tuhan nanti tepat waktunya kapan gitu ya. Sudah tepat. Pokoknya apapun yang kita terima itu kalau kita bisa menerima sepenuhnya, ikhlas karena Allah, nggak ada keluhan. Jadi nggak ada istilah lagi kemudian ini kok belum datang-datang. Yo, kita sudah ikhlas kok. Surat ikhlas itu kan tercermin dalam surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun kalimat ikhlas di sana. Yang ada apa? Tentang Tuhan. Ya sudah, kita nggak usah ngomong. Meskipun suratnya ikhlas, meskipun namanya surat Ikhlas. Gitu loh. Jadi kita nggak perlu yang namanya kemudian terlalu buru-buru atau ini terlalu cepat dan seterusnya. Sudah kita syukuri. Apapun pasti ada hikmah terbaiknya. Corona ada hikmahnya. Pak Gebluk ini ada hikmahnya, lu yang luar biasa. Kita bersabar, mencari tahu apa hikmah di balik semua ini, pelajaran penting apa yang diberikan Allah untuk bisa kita bawa ke masa-masa yang datang. Contoh perubahan pola hidup, perubahan bisnis, tren bisnis, semuanya berubah dan kita harus siap. Tanpa corona kita akan lengah. Nggak ada istilah Zoom kan dulu. Iya. Gara-gara corona kita kemudian mengenal Zoom, kita mengenal banyak teknologi yang mau tidak mau harus kita pakai untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira itu Abu Laka. Begitu sahabat Aswaja Nusantara, perbincangan kami tadi sama Kang Muiz. Terima kasih Kang. Sama-sama. Atas waktu, pengalaman, ilmu-ilmu yang sudah dibagi. Sebenarnya banyak hal yang akan kita gali terhadap Kang Muiz ini karena perjalanannya sudah luar biasa, itu hampir ya bisa dikatakan hampir mau mendekati 20 tahun ini ya. Ya kurang 2 tahun. Kurang 2 tahun lagi gitu kan. 2 tahun. Dan terlalu singkat kalau dibahas di sini gitu kan. Nanti akan ada tema lanjutan gitu kan, kita berbicara entrepreneurship gitu kan. Mudah-mudahan apa yang kami obrolkan tadi yang disampaikan oleh Kang Muiz bisa sahabat-sahabat Aswaja Nusantara pahami dan lebih baik lagi bisa direalisasikan. Kalau misalkan pengen memulai bisnis, dimulai dari sekarang. Bisa datang ke sini juga. Oh ya, bisa datang ke sini dan konsultasi free ya. Oh, free. Karena basic beliau ini adalah aktivis ya, saya pikir memang itu bagian dari tugas dan pekerjaan juga gitu, memberikan pengalaman, sharing ilmu gitu kan. Begitu ya, sahabat Aswaja Nusantara, kita berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.